Shalom bagi kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan melakukan ibadah kita kepada Tuhan, karena sesuatu hal kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita akan beribadah di rumah masing-masing. Ini hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Mari kita satukan hati kita. Sebelum kita masuk ke harganya, kita berdoa di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini, ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi petunjuk kami. Kaulah tempat kami mengadu dan tempat kami besar, ya Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu. Biarlah kebaktian ini, ibadah ini, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga ibadah ini Tuhan tidak sia-sia. Ibadah ini ya Tuhan mengingatkan kami betapa Engkau perlu di dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami akan hilang. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami satu hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian kita. Haleluya.
Mari kita satukan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami telah menyanyikan puji-pujian, hormat kepadamu, persembahan kami, dalam suara kami, dalam hati kami. Kami datang ke hadapanmu, karena Engkaulah tempat kami bersandar Tuhan, tempat kami memberikan hati kami. Ya Tuhan, berkati kami satu saat ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang kami perdengarkan hari ini itu membuat kami bersuka cita, memberi kekuatan iman kami makin bertambah. Kami mendengarkan firman, biar Roh Kudus-Mu kerjakan kami sehingga firman ini semakin menguatkan kami, iman kami. Di dalam namamu, di dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Kita ambil dari Mazmur 91. Di dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bilang, aku berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan mengampuni engkau, Melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan dilindungi kesetiaan dalam kita agar tidak 5 bang, yang 1 ayat 5. engkau tak bisa takut kepada kebiasaan dalam perhadapan yang di waktu siang. terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1.000 orang ada pada sisinya dan 10.000 di sebelahnya, tetapi itu tidak akan menemukan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan itu adalah tempat berjemaah dan mengampar ini telah kau buat tempat perdudukanmu. Malapetaka tidak akan menyerangmu dan ular tidak akan mendekat kepada kebenaran. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas kamarnya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memberkatinya, sebab Tuhan mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesulitan. Aku akan mengurutkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan
Kenapa? Karena tadi dibilang Tuhan bisa melepaskan bangsanya dari penyakit sampar. Apakah penyakit sampar ini bisa dilepaskan? Penyakit sampar bisa saja virus corona. Tetapi di sini dikatakan bahwa penyakit ini bisa nggak kena sama kita kalau kita apa tadi dibilang di ayat 14, hatinya melekat kepadaku. Kalau nggak hatinya melekat kepada Tuhan, tidak akan terlepas dari penyakit. Tetapi kan ada juga orang pendeta mati, ya kan, di Jakarta. Apakah Tuhan tidak melindungi dia? Bukan. Semuanya terjadi seizin Tuhan. Jadi di sini dikatakan kalau kita melekat sama Tuhan, Dia akan menjaga kita. Itu kata firman Tuhan di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Kalau kita mengenal lawan kita, kayak mana kita? Setiap hari kita jumpa sama dia, iya kan? Kalau kita nggak kenal sama lawan kita kan nggak pernah kita jumpa. Siapa dia? Nggak kenal kita orang, iya kan? Itulah namanya kalau kita ada siswa baru. Iya, nggak pernah cakap-cakap, nggak kenal, nggak saling mengenal. Dia bisa aja kenal kita, tapi kita nggak mengenal dia. Hanya tahu. Oh itu si Ronaldo, itu pemain bola. Rupanya si Ronaldo nggak kenal sama. Oh itu si Messi. Oh dia tiap hari si Messi di TV. Tapi si Messi kenal nggak sama? Nggak kan? Sebatas apa kenalnya si Messi sama? Sebatas pemain bola aja. Kalau ditanya siapa istri si Messi, nggak tahu nggak? Nggak kan? Berapa anak si Messi? Di mana di gereja? Nggak tahu kita kan? Walaupun dia, nah itulah. Makanya aku bilang kalau kita kenal, berarti kita saling mengenal. Dia tahu kemauan Tuhan. Dia tahu apa yang kita inginkan. Karena kita tetap kita telepon gitu. Oh ini yang keinginanku kata Tuhan. Kalau tuh udah tahu keinginan Tuhan sama kita, dia tahu lah kita jangan di situ kau ya, nanti ada situ, jangan di sini ya, nah, jangan keluar ya, ada ular katanya. Nah, sekarang orang nggak kayak gitu kan, dia tahu ada bahaya tetap di situ, makanya kena dia. Jadi di sini dikatakan harus mengenal. Harus melekat. Harus melekat itu artinya mengenal. Ini loh lekat itu nih, nempel. Nempel dia. Jadi sama Tuhan Yesus itu harus dekat kali, harus menempel. Jadi kalau kita sudah menempel, kita sudah kenal Tuhan. Berarti kita kemana-mana sama Tuhan, karena udah nempel. Ya Tuhan. Sana kita ikut Tuhan. Tapi kalau memberontak Tuhan, menempel nggak? Lepaslah dia. Disuruh Tuhan ini. Nggak ada lagi virus corona di Ada surga. virus corona di surga. Di surga itu hanya ada kesenangan. Tidak ada Jadi kalau sakit penyakit. Tuhan tadi melekat sama kita, dia menyertai kita, dia melindungi kita di dalam kesesatan. Sekarang ini orang dalam kesesatan, ketakutan, kesesatan, marah bahaya, iya kan? Karena nggak tahu di mana musuhnya. Kalau berperang itu tahu di mana musuhnya. Kalau ini nggak tahu di mana musuhnya, karena nggak nampak musuhnya itu, iya kan? Kecil kali dia, nggak tahu kita yang mana sakit, yang mana enggak. Jadi cuma pertolongan Tuhan saja. Kalau kita melekat, kita akan pasti dikeluarkan dari kesesatan kita, dilindungi kita. Itu kata Tuhan. Kasih panjang umur,
perlihatkan kepadanya keselamatan. Jadi kalau kita terus mendekat sama Tuhan, kalian juga harus dekat terus sama Tuhan. Makin besar kalian makin besar, kami juga itu dua. Kami tinggalkanlah kalian di dunia ini. Makanya pegangan kalian gak ada lagi ya Tuhan. Gak ada lagi yang mengapakan kalian, memberikan kalian apa? Pedoman. Hanya Tuhan sajalah. Kami pun dulu gitu sama bapak kami, mama kami. Dikasih kami gini ya, jangan di sini, jangan di sini. Harus ke gereja ya, baca Alkitab, jangan lupa berdoa. Itu nasihat orang tua kami sama kami. Mati. Iya. Orang tua kami yang sekarang. Iya, Mengapain kalian? Oh ya disuruh mama kami sama bapak kami harus rajin berdoa, baca Alkitab. Kami pun kami jangan sama kalian. Itu yang dulu dibilang mama kami sama bapak kami. Jadilah kalian juga. Ngertinya kalian? Haleluya Tuhan. Amin. Dengan doanya. Responnya penyanyi Engkaulah perisaiku, berdoa setelah itu. Ayo kita berdoa. Berdoa kan itu. Engkau perisaiku. Persembahan. Siapa nanti ada ya? Perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Oh, perisaiku, makanya nyanyi kamu. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kau kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada sini bang, berdoa bang. Jangan lihat-lihat di situ terus. Dan berdoa. Apa yang baik kami bersyukur. Kami masih boleh datang beribadah kepadamu, sekalipun kami tidak bersekutu bersama dengan anak-anak Allah yang lain. Bapa, biarlah kami dengan kondisi seperti sekarang ini boleh terus datang ke hadapan-Mu, boleh mengingat ada Tuhan yang harus kami utamakan dari semuanya. Terima kasih Bapa, kami boleh datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu bersyukur kami boleh mendengarkan
firman Tuhan bahwa Engkaulah perlindungan kami Bapa. Amin. Engkau yang menjaga kami. Amin. Ketika kami melekat dengan Tuhan, maka kemanapun kami pergi, kami tidak akan terpisahkan dari Tuhan. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada dan berdiri Tuhan, entah itu kami duduk, entah itu kami berdiri, entah itu kami tidur, entah itu kami bangun, kami melekat dengan Tuhan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Penyakit sampar, penyakit menular apapun itu, Engkaulah perlindungan kami ya Allah Bapa kami yang besar. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau menjamin kami tidak meninggalkan kami, karena kami melekat dengan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami Bapa kalau kami masih belum berkenan di hadapan-Mu. Supaya Bapa yang baik, kami boleh terus dikuatkan setiap hari. Kami boleh terus diteguhkan bersama dengan Tuhan. Kami boleh terus merasakan ada Tuhan di samping kami. Ada Tuhan yang tidak lepas dari kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami terus ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berserah, menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh Engkaulah tudung perlindungan kami yang menjagakan kami. Dan iman pengharapan kami, keyakinan kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau selalu mengingatkan kami untuk waspada, untuk mengatur gerak langkah kami, bahkan untuk berdiam jika kami harus perlu untuk tidak bergerak kemana-mana. Tetapi kami hanya datang ke hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu dan berdoa kepada-Mu. Bapa yang baik, kami menyerahkan jemaat yang lain di rumah mereka masing-masing. Engkau juga tudung perlindungan mereka. Di dalam suasana keadaan virus corona Tuhan, pandemi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga lah tudung perlindungan mereka. Engkau mengajarkan kepada mereka ya Allah Roh Kudus untuk taat, untuk menuruti apa yang diprogramkan oleh pemerintah kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bapak keluarga kami, keluarga Bang Joshua, Bang Kevin, Eda Febri, Eda Martin, membawa Tagaw, juga Eda Valen di Medan Tuhan. Kaita di Jakarta juga Kak Diana, juga itu Nathan, itu Nadia, Tutor dan itu Bahal Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah tudung perlindungan mereka. Engkau mengajari mereka untuk membatasi gerak mereka supaya tidak keluar rumah jika tidak sangat penting. Engkau mengingatkan mereka bahwa mereka punya Tuhan yang menjaga mereka. Tetapi mereka juga harus menjaga diri mereka, waspada Tuhan. Dan mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak yang baik, kami serahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau yang membungkus mereka Tuhan Yesus. Kami mohon ampuni juga dosa mereka agar layak di hadapan-Mu. Juga Bapak yang baik, keluarga Bung Eli Tuhan, keluarga Bung Senti, kami serahkan ke tangan-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada keluarga kami, jemaat yang sakit Tuhan, Engkaulah menyembuhkan mereka. Engkau yang memelihara dan mencukupkan kebutuhan makanan mereka. Karena mungkin suasana keadaan ini membuat mereka tidak mempunyai pekerjaan Tuhan. Atau mereka tidak ada lagi penghasilannya Bapak, khususnya yang menerima gaji harian. Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka Bapak. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden kami. Jagai Bapak Presiden kami, biarlah dia sehat ya Tuhan. Engkau berkati, ajar-ajari dia, beri hikmat Tuhan. Biarlah kami orang-orang di sekitarnya boleh mendukungnya Tuhan. Dan kami boleh terus mendukung Tuhan di dalam doa. Engkau yang mengajari Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden
juga anggota-anggota dewan, biarlah saling bekerja sama untuk Indonesia bersatu menyelesaikan masalah virus corona. Bapak, kami berdoa juga Engkau memberkati para aparat negara kami, entah itu polisi, Tuhan, TNI, juga Satpol PP yang mengamankan situasi ini, supaya masyarakat Indonesia berlaku bijaksana, Tuhan, mendukung program pemerintah. Engkau juga menjaga mereka. Bapak, kami berdoa juga untuk dokter, para medis, suster, perawat, Tuhan, mereka yang di bidang kesehatan sebagai garda terdepan masalah pandemi ini, Tuhan. Jagai mereka, Bapak, lindungi mereka, kalau turun perlindungan mereka, berkati kesehatan mereka. Engkau yang mengajari, beri hikmat kepada mereka juga untuk bertindak. Biarlah mereka boleh menerima berkat dari kasih-Mu, sehingga Tuhan, mereka boleh tetap kuat, mereka boleh tetap sehat, dan mereka boleh mengerjakan pekerjaan mereka, menolong orang-orang yang sakit dengan penuh takut akan Tuhan, dan mereka mengerjakannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Serikat Serma kami, Tuhan. Berkatilah lingkungan kami di mana kami tinggal. Biarlah mereka juga boleh memiliki hati yang taat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh terjaga dari corona ini. Kami serahkan lingkungan sekitar kami dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat rekan-rekan guru di Kalam Kudus, Tuhan. Juga siswa-siswi kami, Kau menjaga dan memberkati kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat, sehingga kami juga boleh mengikuti, mematuhi program pemerintah. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami, masyarakat Indonesia, supaya semuanya boleh taat. Ada anak-anak Tuhan di Indonesia. Kamilah yang berharap kepada-Mu, Tuhan. Engkau menjaga Indonesia, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, ampuni bangsa kami, Tuhan. Jagai bangsa kami. Kami memohon kepada-Mu, biarlah kasih karunia-Mu, tangan-Mu yang tidak kurang panjang itu memelihara kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapak, yang kami sampaikan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Makanlah. Oke, tanya terakhir.